Pernahkah kalian membayangkan apa yang terjadi jika kesombongan manusia bertemu dengan kekuatan purba yang tak terbendung? Di tahun 1973, sebuah organisasi rahasia bernama Monarch memutuskan untuk membuka kotak Pandora yang seharusnya tetap tertutup rapat. Mereka berpikir ini hanyalah sebuah misi pemetaan biasa, padahal sebenarnya ini adalah awal dari sebuah mimpi buruk yang akan mengubah pandangan dunia selamanya. Dengan kedok riset geologi dan teori kontroversial tentang rongga bumi, sebuah tim gabungan diberangkatkan menuju sebuah titik buta di Pasifik Selatan, Pulau Tengkorak, pulau yang tidak pernah terpetakan dan selalu diselimuti badai abadi. Tim ini bukan tim sembarangan. Ada James Conrad, seorang mantan tentara SAS yang kini menjadi pelacak ulung, dan juga Mason Weaver, seorang fotografer perang yang anti terhadap segala bentuk konspirasi militer. Mereka tidak datang sendiri. Pengawalan mereka adalah skuadron helikopter Elite Sky Devils yang dipimpin oleh Kolonel Preston Packard, seorang veteran perang Vietnam yang baru saja merasakan kekalahan dan kini haus akan kemenangan serta pembuktian diri. Mereka semua berangkat dengan agenda masing-masing. Ada yang mencari kebenaran, ada yang mencari petualangan, dan ada yang mencari musuh baru untuk ditaklukkan. Namun, mereka sama sekali tidak tahu bahwa apa yang menanti mereka di balik kabut tebal itu jauh lebih mengerikan dan jauh lebih besar dari sekadar teori sains. Setibanya di angkasa Pulau Tengkorak, bencana pun dimulai. Sesuai rencana, tim militer melepaskan serangkaian bom seismik ke jantung pulau. Bagi mereka, ini hanyalah alat untuk memetakan struktur tanah di bawah sana. Tapi bagi penghuni pulau, dentuman keras itu adalah sebuah deklarasi perang. Dari balik kabut abadi dan punkok-punkok gunung yang menjulang, muncul sesosok makhluk raksasa yang tingginya menembus awan. Dialah sang raja, sang titan, Kong dalam sekejap mata. Armada helikopter yang dibanggakan sebagai puncak teknologi militer dihancurkan berkeping-keping seperti mainan kayu yang rapuh. Pohon palem raksasa ia cabut dan ia gunakan sebagai senjata, menampar helikopter dari udara dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Di hadapan kekuatan alam purba ini, semua kecanggihan teknologi manusia tak lebih dari sampah yang berserakan. Kekacauan total terjadi. Para tentara yang selamat tercerai-berai di daratan pulau yang asing dan mematikan kelompok yang selamat, termasuk Conrad dan Weaver, akhirnya menemukan sebuah desa suku pribumi yang anehnya hidup dengan damai di tengah pulau neraka ini. Di sanalah mereka bertemu dengan Hank Marlowe, seorang pilot angkatan udara Amerika yang terdampar di pulau itu sejak Perang Dunia II hampir 3 dekade lamanya. Lewat cerita Marlowe yang sedikit gila namun penuh kebenaran, terungkaplah sebuah fakta yang mengejutkan. Makhluk raksasa yang baru saja mereka serang dengan membabi buta bukanlah monster jahat seperti yang mereka kira. Ia adalah dewa pelindung pulau ini. Kong adalah penjaga, satu-satunya benteng terakhir yang menahan kemunculan monster yang jauh lebih mengerikan dari bawah tanah, yang oleh Marlowe disebut Skull Crawlers. Predator purba tanpa mata yang ganas dan selalu lapar, yang bertanggung jawab atas kematian seluruh keluarga Kong. Jika sang pelindung ini jatuh, maka kiamat kecil akan dimulai dan para predator dari neraka itu akan bebas berkeliaran. Namun,
Logika dan kebenaran ini tidak bisa diterima oleh Kolonel Packard. Dendam telah membutakan mata dan hatinya. Baginya, Kong hanyalah seekor binatang buas raksasa yang harus dibasmi karena telah membunuh banyak anak buahnya. Ia tidak peduli dengan keseimbangan alam atau mitos suku pedalaman. Obsesinya hanya satu, membuktikan bahwa manusia adalah spesies puncak di rantai makanan dan tidak ada makhluk apapun yang boleh berdiri di atasnya. Disinilah terjadi pertempuran dua ideologi yang sangat berbeda. Di satu sisi ada Conrad, Weaver, dan Marlowe yang berusaha melindungi Kong demi menjaga keseimbangan alam dan menyelamatkan diri. Di sisi lain ada Packard dan sisa pasukannya yang terobsesi untuk memburu dan menghabisi sang raja Pulau Tengkorak. Mereka bahkan merakit bom dari sisi helikopter yang jatuh, berencana menjebak Kong dengan cara apapun. Puncak dari semua konflik ini terjadi di sebuah rawa yang dipenuhi tulang belulang raksasa, sebuah kuburan massal para Titan. Dengan jebakan api yang cerdik, Packard berhasil membuat Kong lemah dan tak berdaya. Saat ia hampir meledakkan Kong yang sudah terkapar, bumi tiba-tiba berguncang dengan hebat. Dari sebuah lubang di tanah, ancaman yang sesungguhnya akhirnya bangkit seekor Skullcrawler raksasa, sang alfa yang ukurannya jauh lebih besar dari semua yang pernah mereka lihat. Di hadapan kekuatan alam yang sesungguhnya ini, Packard yang sombong dan keras kepala akhirnya sadar. Namun semua sudah terlambat. Ia hanya bisa menatap mata sang predator sebelum tubuhnya hancur diremukkan. Kong, meskipun terluka parah akibat pertarungan dan jebakan, harus bangkit sekali lagi. Ia tidak bisa lari. Ini adalah tugasnya, takdirnya sebagai seorang raja untuk melindungi wilayahnya. Pertarungan epik antara Kong dan Skullcrawler Alpha pun terjadi. Sebuah pertarungan brutal yang mengadu kekuatan melawan kelicikan. Pada akhirnya, dengan sedikit bantuan dari manusia yang kini memihak padanya, Kong berhasil meraih kemenangan dengan cara yang sangat mengerikan. Membuktikan siapa penguasa sejati di pulau itu. Pertarungan memang berakhir, namun luka di pulau itu tidak akan pernah cepat sembuh. Para penyintas akhirnya berhasil dijemput dan pulang, membawa sebuah rahasia besar yang akan mengubah dunia. Sebuah kesadaran baru bahwa manusia bukanlah penguasa tunggal di planet ini. Di dalam sebuah adegan post-credit, Conrad dan Weaver ditahan oleh Monarch dan diperlihatkan bukti-bukti lain. Gambar-gambar kuno yang menunjukkan adanya Titan lain di luar sana. Makhluk-makhluk seperti Godzilla, kadal raksasa bernapas atom, Masra, sang ratu monster bersayap, Rodan, iblis, api dari langit, hingga monster berkepala 3 yang mengerikan King Ghidorah. Mereka semua sedang menunggu giliran untuk bangkit. Pulau Tengkorak hanyalah sebuah pintu masuk, sebuah awal dari terbukanya dunia baru yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Dunia yang penuh dengan para monster raksasa. Pertanyaannya sekarang, menurut kalian, apakah manusia sanggup bertahan jika para raja dan ratu ini memutuskan untuk mengambil kembali dunia yang pernah menjadi milik mereka? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.